Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidna Agrofarm. Ya teman-teman, perkenalkan saya Faris, selaku owner dari Zidna Agrofarm. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk budidaya ayam broiler atau ayam pedaging, bisa simak video ini. Atau juga bagi teman-teman yang ingin usaha apa, bingung gitu, terus juga ada dana lebih, pengen diinvestasikan di bidang apa, ya silahkan simak video ini juga. Siapa tahu bisnis ini berjodoh dengan Anda. Nah, jadi selamat datang saya ucapkan kembali di kandang Zidna Agrofarm. Tapi bukan ini ya kandangnya teman-teman, kandangnya di belakang. Ya, ini kandang ayam broiler. Jadi ini kita sekalian review kandang saya. Ini belum mulai, ini baru jadi, masih finishing teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ada rencana bangun, terus bingung nih kandang model apa nih yang cocok buat saya gitu, mau open atau mau close, itu saya juga mengalaminya sebelumnya teman-teman. Jadi di sini saya baru. Jadi bagi teman-teman yang sudah ahli gitu, mohon koreksinya ya kalau ada yang salah. Sebagai teman-teman yang ada niatan dan belum direalisasikan, ya bisa simak video ini juga, karena nggak perlu error-error lagi teman-teman kayak saya. Gitu ya, jadi banyak trial and errornya ini, karena ini kandang pertama. Saya juga belajarnya dari YouTube, sama dari lihat kandang-kandang yang ada di sekitar lahan ini. Jadi teman-teman, bagi yang pengen usaha ayam broiler ini, apa aja sih yang mesti disiapkan? Tentu yang pertama budget ya teman-teman. Budgetnya kalau kandang ayam broiler yang open itu budgetnya sekitar 20 sampai 25.000 per ekor. Kalau untuk close house tergantung konstruksinya. Kalau konstruksinya kayu seperti punya saya nih, kayu, itu kurang lebih siapin budget 35.000 sampai 40.000 per ekor. Kalau mau yang konstruksinya cor, dinaikin lagi sekitar 50.000 per ekor. Kalau mau yang bagus itu lebih mahal lagi teman-teman. Ya, konstruksinya baja ringan itu sekitar 100 sampai 120.000 per ekor. Ini ada ayam ini. Harusnya nggak boleh ya teman-teman, kalau kandangnya udah running produksi, ini nggak boleh ada hewan lain yang masuk ke lingkungan kandang kita. Jadi kalau dananya sudah siap, oh ya itu tadi harganya belum termasuk lahan ya teman-teman. Jadi itu di luar harga lahan, jadi lahannya harus sudah ada dulu. Kemudian apa aja sih yang harus dipersiapkan? Tentu kita buat set plan ya teman-teman, jadi supaya tidak bingung seperti apa. Kemudian ada bangunan-bangunan pendukungnya. Jadi ini kita keliling dulu, cek bangunan-bangunan pendukung di kandang itu apa aja. Jadi yang pertama itu, nah ini sebenarnya saung ya teman-teman. Ini sebenarnya saung, cuman sementara ini difungsikan untuk operator kandang tinggal. Kemudian di bawahnya ada gudang. Gudangnya ini saya ukuran 4x4, tingginya sebenarnya 2 meter, cuman ya nanti akan berkurang jadi sekitar 1,5an, 1,7an. Kemudian nah ini ada genset. Ini kalau untuk kandang close house nih wajib ya teman-teman, kita harus punya genset, karena kalau kandang close house itu sangat ditopang oleh suplai PLN, listrik dari PLN, karena kan di dalamnya itu banyak sekali peralatan-peralatan pengguna energi listrik. Jadi kalau misalnya PLN-nya trip dan tidak ada backup listrik lain, itu kemungkinan akan gagal nanti teman-teman budidayanya. Ayamnya mati semua, jadi rugi. Lebih baik kita siapkan genset. Genset ini jadi sebagai backup saja, bukan sebagai sumber tenaga utama yang digunakan. Ini 50 kVA dan disiapkan juga ruangannya atau rumah genset.
Kemudian kalau di sini saya ada musola. Bebas saja ukurannya ya teman-teman. Saya ini ukurannya 3x2. Kemudian ada ini dapur dan kamar mandi. Maaf ya teman-teman, nih masih kotor, masih belum bersih. Kemudian nah ini juga kalau untuk kandang ayam tuh yang harus wajib ada itu tersedia air bersih ya, sumber air bersih teman-teman. Ini instalasi sumber airnya. Kalau saya ini buat kolam air. Ini dikasih paranet biar nggak ada kotoran yang masuk. Nah, dari kolam air ini saya tarik atau sedot airnya pakai pompa lagi, disimpan ke toren di atas. Itu ada 2 toren ya, ini agak backlight. Nah, dari sini aja. Nah, itu ada 2 toren air yang besar itu untuk minum, nanti disalurkan ke kandang. Harusnya sih untuk kandang aja teman-teman, cuman ini saya satu untuk rame-rame, jadi untuk keperluan di luar kandang juga pakai toren ini. Dan di sebelahnya ada buat obat. Jadi kalau saya sementara ini tidak menggunakan mesin pencampur obat ya, atau kalau mereknya itu Dosatron, saya nggak pakai, jadi harus taruh di atas. Nah, di sini ada rumah untuk pompa airnya. Nah, ini pompanya sekitar 32 meter. Kemudian nah ini pompa sedotnya. Jadi dari kolam disedot ke atas. Nah, sebelum sampai ke toren itu, ini saya buat instalasi filter airnya. Jadi di situ untuk mengurangi besi atau mangan, kemudian yang satu lagi karbon. Kemudian dari sini dialirin ke UV dulu, UV baru nanti ke atas. Jadi sampai di atas itu airnya sudah bersih, bakterinya udah nggak ada lebih gitu. Kemudian ini kandangnya ukuran 50 kali 10, 2 lantai. Jadi kalau kandang close house teman-teman itu bisa 2 lantai 1 dan lantai 2. Ini kita kelilingin dulu ya. Ini agak silau. Dan ini kita pakai 8 kipas totalnya. 4 kipas di bawah, 4 kipas di atas. Jadi 4 kipas per lantai. Nah, ini kipasnya. Kipasnya itu kipas sedot ya, bukan kipas dorong. Jadi exhaust fan. Jadi kalau exhaust fan itu dia punya pasangannya. Pasangannya adalah inlet. Karena kalau exhaust fan itu kan outlet ya. Jadi supaya ada aliran udara itu harus ada lubang udaranya atau inlet. Nah, kalau yang standarnya itu adalah cooling pad ya atau seldek. Ini saya tidak menggunakan cooling pad dulu karena terbentur budget teman-teman. Jadi ini saya pakai paranet aja di blong. Terus di dalamnya juga ada paranet lagi. Ini paranet luar, nanti di dalamnya ada paranet lagi sama kasa nyamuk gitu. Dan inletnya ini inlet yang model dari samping. Ini tampak dari sisi sini. Oh ya teman-teman, ini kalau secara teori itu kandang itu yang baik itu membujur ya, dari barat ke timur atau timur ke barat, bukan utara ke selatan, karena mengikuti arah pergerakan matahari, katanya sih begitu. Jadi ayam itu tidak terlalu kepanasan.
Atau juga untuk memperlama lifetime dari umur terpalnya. Gitu. Oke, kita masuk aja. Ini kita ke lantai bawah dulu, lantai 1. Nah, ini lantai 1, teman-teman. Jadi untuk ukuran kandang panjang 50, lebar 10 itu, nah ini settingan atau konfigurasi yang saya gunakan adalah seperti ini. Jadi untuk penggunaan atau kebutuhan jumlah kipas itu ada rumusnya, teman-teman. Setelah saya hitung-hitung, ini saya butuhnya 4 kipas saja. Jadi 4 kipas juga ini yang ukurannya bukan 50 inci tapi 42 inci. Kemudian tempat jalur pakannya ini saya gunakan 4 jalur. Kalau drinking line-nya atau jalur nipple minumnya itu saya gunakan 3 jalur. Nah, ini makannya super feeder. Ini super feeder ini itu imbangannya, satu super feeder ini bisa untuk 30 sampai 35 ekor. Kalau nipelnya ini satu nipel itu 10 sampai 12 ekor gitu. Ini kita cobain ya, nyalain. Nah, ini sistem kelistrikan yang sudah saya bilang. Jadi di dalamnya ini ada panel, terus otaknya adalah ini si Temtron ini. Temtron ini merek ya, jadi dia pengatur suhu dan kelembaban. Cuman kalau untuk yang seri ini dia hanya bisa suhu saja. Jadi dia ini mengatur ekosistem yang ada di dalam ruangan ini atau lantai ini. Jadi per lantai satu panel ini. Jadi dia ini satu panel ini mengatur kipas sama mengatur lampu. Ini lampu. Nah, ini lampu. Ini kita coba nyalain ya Temtronnya. MCB utama aja dinaikin. MCB kipas sudah naik. Oke. Nah, dia udah nyala. Di sini tertulis atau tercatat T29,5. Artinya suhu yang di ruangan ini adalah 29,5 derajat Celcius. Ini kita coba nyalain kipasnya. Ada 4 kipas. Ini ada off, ada manual, ada otomatis. Jadi kita manual semuanya dulu. Karena kalau otomatis ini nanti nyambungnya ke Temtron ini atau kontrolernya gitu. Jadi ada yang harus di setting dulu di atas baru dia nyala. Ini kita manual dulu untuk ngetes. Nah, ini tuh kipas 1, terus kipas 2, nah ini kipas 3, nyala, kipas 4. Nah, jadi kipas berfungsi semua. Kalau lampu sih memang berfungsi semua ya. Nyala ini, nyala. Nah, ini kita cek yuk kipasnya itu. Ini sudah ada sekam yang masuk ya. Ya, ini kipasnya berfungsi. Ya, jadi keempat kipasnya berfungsi semua. Ini jalur makannya 1, 2, 3, 4. Nanti juga ada baby chick juga untuk membantu pakan ketika masa brooding di awal. Kemudian ini jalur minumnya 1, 2, 3. Jadi nanti disesuaikan lagi buat teman-teman